Raden Patah tahun 1478 sampai tahun 1518. Raden Patah alias Jinbun bergelar Panembahan Jimbun lahir, Palembang, 1455, wafat, Demak, 1518 adalah pendiri dan Sultan Demak, pertama yang memerintah tahun-tahun 1478 sampai tahun 1518. Nama Raden Fatah memiliki banyak nama, di antaranya Praba, atau Raden Bagus Kasan, Hasan, yang memiliki nama Tionghoa Jinbun sehingga disebut juga Senapati Jimbun atau Panembahan Jimbun, bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Nama Patah sendiri berasal dari kata Al-Fatah, yang artinya sang pembuka, karena ia memang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sedangkan menurut Serat Praniti Radia, bergelar Sultan Shah Alam Akbar, dan dalam Hikayat Banjar disebut Sultan Surya Alam. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen, Husain. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit bergelar Adipati Pecat Tondo ing Terung. Sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah membuka hutan Glagahwangi menjadi sebuah pesantren. Makin lama pesantren Glagahwangi semakin maju. Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi adipati, Terung diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya diidentifikasi sebagai Brawijaya V, merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Glagahwangi diganti nama menjadi Demak, dengan ibu kota bernama Bintara. Pada tahun 1479 ia meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai Kitab Undang-Undang Kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Raden Patah juga tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha sebagaimana wasiat Sunan Ampel, gurunya. Meskipun naskah Babat dan Serat memberitakan ia menyerang Majapahit, hal itu dilatar belakangi persaingan politik memperebutkan kekuasaan Pulau Jawa.
bukan karena sentimen agama. Lagi pula naskah Babat dan Serat juga memberitakan kalau pihak Majapahit lebih dulu menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Tome Pires, dalam Suma Oriental, memberitakan pada tahun 1507 Pate Rodin alias Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak yang baru diperbaiki. Lalu pada tahun 1512 menantunya yang bernama Pate Unus Bupati Jepara menyerang Portugis di Malaka. Tokoh Pate Unus ini identik dengan Yatsun dalam kronik Tiongkok yang diberitakan menyerang bangsa asing di Moa Loksa tahun 1512. Perbedaannya ialah, Pate Unus adalah menantu Pate Rodin, sedangkan Yatsun adalah putra Jinbun. Kedua berita, baik dari sumber Portugis ataupun sumber Tiongkok, sama-sama menyebutkan armada Demak hancur dalam perang.